Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atas sederajat bab 4 tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Berbagai macam penginjauan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam melalui dakwah Wali Songo sampai periode Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan istilah pribumisasi Islam. Jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini. Wujud dari membumikan nilai-nilai Islam ini diantaranya penyesuaian ajaran Islam yang menggunakan idiom-idiom bahasa Arab menjadi bahasa setempat dan atau menggunakan bahasa lokal untuk menggantikan istilah berbahasa Arab. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Kearifan lokal di Jawa. Yang pertama ada tahlilan. Istilah tahlilan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya membaca kalimat la ilaha illallah yang mengandung makna sebuah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Budaya tahlilan mempunyai pemahaman bahwa rangkaian kalimat dari bacaan tawassul dimaksudkan lid-du'a, yaitu berdoa kepada Allah dan mendoakan diri sendiri ataupun orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Budaya tahlil ini juga mempunyai makna ukhuwah, syiar, pembelajaran dan ajakan untuk senantiasa berdiri kepada Allah, berzikir kepada Allah dan membiasakan diri membaca Al-Quran, serta berdoa minta ampunan dan pertolongan kepada Allah. Yang kedua ada pengajian. Kegiatan pengajian adalah menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain, juga yang mempunyai makna dakwah, yaitu menyuruh orang lain untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya. Yang ketiga ada peringatan Hari Besar Islam. Kegiatan yang biasanya disingkat PHBI ini adalah suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam, seperti kelahiran Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, nuzulul Quran, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sekaten. Kegiatan ini merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad di lingkungan Keraton Yogyakarta. Selain pada momen Maulud, upacara sekaten diselenggarakan pula pada bulan Zulhijjah. Dalam perayaan ini, gamelan sekaten diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung Yogyakarta dan dibunyikan siang sampai malam sejak seminggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awwal. Yang kelima ada Grebeg Maulud. Acara ini merupakan puncak peringatan Maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal. Sultan beserta pembesar keraton Yogyakarta hadir di Masjid Agung. Acara dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad dengan ceramah agama. Yang keenam ada takbiran. Kegiatan ini dilakukan pada malam 1 Syawal dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola. Tidak jarang kegiatan ini dilakukan berkeliling kampung atau melintasi jalan raya sebagai syiar dakwah. Yang ketujuh ada likuran. Budaya ini diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Selikuran berasal dari kata selikur yang berarti 21. Perayaan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang menurut ajaran Islam diyakini pada sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Yang kedelapan ada magengan. Upacara ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. Yang kesembilan ada suranan. Dalam penanggalan Jawa, bulan Muharram disebut suro. Pada bulan tersebut, masyarakat biasa berziarah ke makam para wali. Selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah. 10. Nyadran. Nyadran adalah sebutan masyarakat Jawa untuk ziarah kubur. Kegiatan ini bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah dan mendoakan arwah mereka. 11. Lebaran Ketupat.
Kegiatan ini disebut juga dengan Bagda Kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur atau daun kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti belah ketupat. Selanjutnya adalah kearifan lokal di Madura. Yang pertama ada sholawatan. Kegiatan sholawatan masyarakat Madura ini diselenggarakan di rumah-rumah secara bergantian. Yang kedua ada rokatase. Kegiatan yang dilakukan untuk bersyukur kepada Allah dan meminta keselamatan. Kegiatan tersebut biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighosah dan tahlil, dan kemudian masyarakat melempar sesaji ke laut. Yang ketiga, rokat. Di Madura, rokat dilakukan dengan maksud jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, maka harus diadakan acara rokat. Acara ini biasanya dilaksanakan dengan menggunakan topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan Madura sembari dibacakan macapat atau memaca. Yang keempat ada Muludun. Kegiatan ini dilakukan menyambut Maulid Nabi Muhammad sebagai salah satu bentuk pengenjauhantahan rasa cinta umat Islam kepada Rasulnya. Perayaan Maulid dilakukan dengan membaca berjanji, diba, atau al-burdah. Selanjutnya adalah kearifan lokal di Sunda. Yang pertama ada upacara tingkeban. Upacara ini diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan. Hal itu dilaksanakan agar bayi yang di dalam kandungan serta ibu yang melahirkan selamat. Tingkeban berasal dari kata tingkeb yang artinya tutup. Yang kedua ada reuneuh mundingeun. Upacara ini dilaksanakan apabila perempuan mengandung lebih dari 9 bulan atau bahkan ada yang sampai 12 bulan, tetapi belum melahirkan juga. Upacara ini diselenggarakan agar perempuan yang hamil tua itu segera melahirkan, serta agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Yang ketiga ada tembuni. Tembuni atau plasenta dianggap sebagai saudara bayi sehingga tidak boleh dibuang sembarangan, yakni harus diadakan upacara waktu menguburnya atau menghanyutkannya ke sungai. Upacara penguburan tembuni disertai pembacaan doa selamat dan menyampaikan hadiah atau tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ahli kubur. Yang keempat, gusaran. Budaya gusaran adalah meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Maksud upacara ini adalah agar gigi anak perempuan rata sehingga tampak bertambah cantik. Upacara gusaran dilaksanakan apabila anak perempuan sudah berusia 7 tahun. Yang kelima ada sunatan atau hitanan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar vital anak bersih dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai seorang muslim. Upacara sunatan anak perempuan diselenggarakan pada waktu masih bayi supaya tidak malu. Adapun bagi anak laki-laki, upacara sunatan lazimnya diselenggarakan jika sudah menginjak usia 6 tahun. Selanjutnya adalah cucurak. Biasanya dilakukan oleh kaum ibu yang memasak makanan yang berbeda-beda. Setelah itu, makanan dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. Orang-orang yang makan bersama dengan niat menyambut datangnya bulan Ramadan juga sudah dapat dikatakan sebagai cucurak. Cucurak dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan saling memaafkan antar masyarakat. Selain itu, cucurak juga merupakan bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan Tuhan. Selanjutnya adalah kearifan lokal di Melayu. Petang Megang. Budaya masyarakat Melayu ini dilaksanakan di Sungai Siak. Kearifan lokal ini diawali dengan ziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. Ziarah dilakukan setelah sholat zuhur. Yang kedua ada Balimau Pasai. Upacara tradisional ini khusus diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya dilaksanakan 1 hari menjelang masuknya bulan puasa. Selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan Ramadan, upacara ini juga merupakan simbol penyucian dan pembersihan diri. Yang ketiga ada tahlil jama' atau kenduri ruah. Tahlil jama' itu berupa zikir serta berdoa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim. Selain doa, dilaksanakan juga kenduri dengan sajian menu yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. 4. Berjanji. Berjanji menghubungkan praktik budaya Islam masa kini dengan di masa lalu. Selain itu, berjanji masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad.
Kearifan lokal di Bugis, upacara Mateang. Budaya ini dalam adat Bugis merupakan upacara yang dilaksanakan masyarakat Bugis saat seseorang di dalam suatu kampung meninggal dunia. Pelayat yang hadir biasanya membawa sideka, sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan berupa barang seperti sarung atau kebutuhan untuk mengurus mayat, atau membawa pasolo, amplop berisi uang sebagai tanda turut berduka cita. Mayat belum mulai diurus seperti dimandikan dan seterusnya sebelum semua anggota keluarga terdekatnya hadir. Selanjutnya ada Mabarasanji, Barjanji, Barazanji. Budaya ini biasa dikenal dalam masyarakat Bugis sebagai nilai lain yang mengandung estetika tinggi dan kesakralan. Mabarasanji mempunyai macam-macam pembagian. Selanjutnya ada kearifan lokal di Minang, Salawat Dulang. Salawat Dulang adalah cerita memuji kehidupan Nabi Muhammad dan atau yang berhubungan dengan persoalan agama Islam, diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar. Pertunjukan salawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan alik nagari. Yang kedua ada makan bajamba. Budaya makan ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Dan yang ketiga ada mandi balimau. Budaya ini dimaksudkan untuk membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Masyarakat tradisional Minangkabau pada zaman dahulu mengaplikasikan wujud dari kebersihan dan jiwa dengan cara mengguyur seluruh anggota tubuh atau keramas disertai ritual mandi yang memberikan kenyamanan lahir dan kesiapan batin ketika melaksanakan ibadah puasa. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.